Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan pengambilan keputusan. Sebelumnya, komunikasi itu dimaknai sebagai informasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman, memaknai informasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, komunikasi ini itu dibagi menjadi beberapa media. Yang pertama itu ada komunikasi secara religi. Jadi komunikasi secara religi ini itu contohnya itu kita beribadah. Kita beribadah. Ibadah itu merupakan cara kita komunikasi antara hambanya dengan Tuhannya gitu. Nah, yang kedua itu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini itu komunikasi yang secara langsung berhadapan atau bisa dibilang secara face to face. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini yaitu komunikasi yang suaranya saja bisa kita dengar. Misalnya seperti yang kita lakukan saat ini itu misalnya kita lagi mendengarkan video, terus juga video pembelajaran, karena sekarang kan dilakukan dengan secara daring kan. Makanya kita cuma bisa melihat dari video yang dijelaskan oleh dosen kita itu. Itu termasuk ke komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Keputusan sendiri itu bagaimana sih caranya supaya keputusan itu bisa kita terima secara bisa diterima oleh semua orang. Bagaimana caranya keputusan itu bisa diterima oleh semua orang? Nah, caranya itu yang pertama kita sebelum mengambil keputusan itu pasti harus melakukan yang namanya musyawarah. Setelah kita mengadakan musyawarah, selanjutnya itu kita identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah, apa yang menjadi permasalahan itu diidentifikasi di situ. Terus juga selanjutnya itu pengembangan masalahnya itu. Pengembangan, kita bahas tentang masalahnya itu. Setelah kita bahas tentang masalah itu, pasti kita akan mencari solusi bersama ya kan. Nah, dari sini kita akan mengambil beberapa solusi dulu gitu, beberapa solusi dari pendapat-pendapat yang sedang musyawarah ini. Nah, terus selanjutnya itu kita ambil, yang terakhir itu kita ambil solusi yang terbaik di antara yang baik itu. Nah, makanya setelah kita mendapatkan solusi yang terbaik itu, pasti akan dapat yang namanya keputusan bersama. Nah, sebelumnya itu semua solusi itu harus bisa diterima sama semua orang, semua yang bermusyawarah di situ harus terima gitu. Jadi setelah kita mendapatkan solusi itu, terus juga kita akan mendapatkan hasilnya itu keputusan bersama. Setelah mendapatkan keputusan bersama ini, selanjutnya itu kita harus terima dan laksanakan dari solusi itu. Dan kalau misalnya ada yang bermasalah, ada yang berdebat, itu wajar dalam musyawarah. Jadi dalam musyawarah juga kita harus saling memaafkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.